Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Ayuhal asatidah wal ustadzat al mukramin, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dan mohon maaf pekan lalu kosong gitu ya. Itu tentu membahagiakan. Kalau kita sempat nggak masuk kelas itu kan secara etis kan kita perlu minta maaf itu ya kepada siswa. Mohon maaf santri sekalian karena saya kemarin tidak masuk, tapi saya yakin itu membahagiakan kalian. Nah itu penting itu. Dulu ketika kuliah tuh saya terkesan sekali dengan Ustadz Abdul Fattah Santoso yang barusan dapat gelar profesor, yang tampaknya menjadi calon kuat ketua majelis tarjih besok ya. Itu Ustadz Kamil kayaknya masih ingat ketika di UMS. Dia itu kalau ngajar telat 5 menit aja itu minta maafnya tenanan gitu. Termasuk kalau harus keluar dahulu tuh seperti berat dan minta maaf betulan. Padahal beberapa kali beliau terpaksa harus keluar duluan tuh mungkin 10 menitan, 15 menitan begitu karena ada rapat tarjih di Semarang. Karena kan Jawa Tengah hitungannya luas ya dibandingkan Jogja. Kalau Jogja masih di situ sampai begitu. Baik para ustadz dan ustadzah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang ta'rifun nabi war rasul, penjelasan atau pengertian mengenai nabi dan rasul. Salah satu argumentasinya Ahmadiyah itu memang agak kacau ya, bukan agak tapi memang kacau balau sekali. Di dalam Al-Quran itu kan ayatnya kan khotamul anbiya, khotamun nabiyyin. Itu mereka punya argumentasi begini, yang berakhir itu kenabian tapi tidak kerasulan. Oleh karena itu rasul selanjutnya adalah saya. Itu kata orang Ahmadiyah, secara khusus Mirza Ghulam Ahmad. Tapi kalau kita ketemu ada orang ngaku nabi itu jawabnya juga jangan serius-serius ya. Ya bilang aja kalau Anda ngaku nabi, saya nggak mengaku malaikat Jibril gitu aja. Orang gila itu jangan dilawan serius-serius, eman-eman energinya itu. Baik, an-nabiyyu lughatan. Nabi secara bahasa artinya adalah mushtaq imma min nabba'a wa anba'a bil hams. Bisa jadi dia berasal dari kata nabba'a atau anba'a, bimakna akhbara fahuwa mukhbirun anillahi ta'ala. Nabba'a dan anba'a artinya akhbara, sehingga nabi itu bermakna sebagai mukhbir, pemberi kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukhbarun min qablihi ta'ala au mushtaqun min naba bitarkil hams. Tapi bisa juga bagian depannya ini kita abaikan, kita fokus kepada makna kata yang dilanjutnya dari kata mushtaq min naba. Jadi bukan anba'a dan naba'at, tapi kata naba, yanbu ya tanpa hamzah di situ, bimakna ala wartafa'ah, yang bermakna tinggi dan menaik menuju ke atas begitu. Kenapa kemudian disebut nabi kalau asal katanya itu? Maka yang dimaksud nabi adalah asyraful khalqi wa a'lahum manzilatan wa makanatan. Jadi kalau asal kata nabi itu adalah kata naba yanbu, maka kata nabi berarti orang yang memiliki kedudukan tinggi atau manusia yang kedudukannya paling tinggi. Kalau kita hubungkan dengan tafsir surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan ayatnya kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat.
terhadap ayat ini sebagian ulama menafsirkannya dengan surat An-Nisa. An'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a was-sholihin. Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat? Di dalam An-Nisa ada perkataan bahwa Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Nah, di situ kita temukan orang-orang yang diberikan nikmat itu ada 4. Sebagian ulama menafsirkan 4 golongan itu sebagai kelompok yang bertingkat-tingkat kedudukannya. Yang paling tinggi adalah para nabi karena setelah itu tidak ada lagi. Sehingga yang tersisa dari kalangan an'amta alaihim, kelompok yang diberikan nikmat itu hanya tinggal siddiqina wasyuhada was-sholihin. Yaitu orang-orang yang jujur. Jujur itu artinya adalah apa yang di hatinya, lisannya, tubuhnya, dan kenyataan di luar dirinya sama. Orang dari kalangan sahabat yang disebut As-Siddiq adalah Abu Bakar. Di dalam riwayat dikatakan Abu Bakar disebut As-Siddiq karena saat itu orang-orang kafir Quraisy mau menjebak beliau. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj dan menceritakan kepada masyarakat tentang pengalaman beliau menuju ke Baitul Maqdis lalu ke langit dan kembali ke dunia, itu orang-orang kafir Quraisy otomatis mengatakan orang gila nih. Enggak mungkin terjadi. Ketika cerita itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang kafir Quraisy mau menjebaknya dengan kalimat, apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa dirinya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit dalam waktu kurang dari 1 malam. Abu Bakar secara rasional mengatakan ya enggak mungkin, itu orang gila aja yang ngomong begitulah. Nah, itu kan sebetulnya kan model omongan orang Arab kan jebaknya kan begitu. Nanti kita akan cermati kalau baca sirah baik-baik dan di beberapa hadis itu model ungkapan begitu itu berkali-kali muncul. Jadi ditarik dulu pernyataan umumnya, kemudian nanti dicarikan kasus khususnya untuk menjebak orang. Nabi Muhammad pun juga seperti itu sebetulnya ketika beliau berdakwah terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Ketika beliau berdiri di atas bukit Sofa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy, beliau bertanya, apa pendapat kalian tentang orang-orang yang apa pendapat kalian kalau saya katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada orang-orang yang mau menyerang kalian? Mereka semua sepakat mengatakan kami percaya. Dalam Nurul Yakin itu kalimatnya adalah majarrabna alaikal kadhibah. Kami tidak punya pengalaman berurusan dengan kebohonganmu. Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Pokoknya kalau kamu ngomong itu benar deh sudah. Karena memang tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu berbohong itu nggak ada ceritanya. Maka berangkat dari prinsip itu Nabi kemudian dikasih kasus itu. Beliau katakan, kalau begitu maukah aku beritahu kepada kalian tentang kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari neraka begitu. Mereka bertanya apa itu dan kemudian Nabi mengatakan bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian yang orang itu pada langsung terdiam itu. Oh, kok gitu? Yang berani komentar cuma 1 orang yaitu Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Kurang lebih kalimatnya kurang ajar ente itu atau celakalah ente itu. Kamu kumpulkan kami semua hanya untuk urusan ini. Nah, itu dia. Nabi mau balaskan juga susah arang pamannya kan. Ini paman saya sendiri, dulu ketika saya kecil yang nyusui juga budaknya paman saya ini, dulu secara ekonomi dia yang bantu keluarga saya, itu kan. Yang balas Allah. Allah balas dengan kalimat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Nah itu model komunikasi orang Arab memang begitu. Kas juga sama ketika Abu Bakar mau dikunci dengan begitu tadi. Apa pendapatmu tentang orang yang ngomong kayak gitu tadi? Ya nggak mungkin lah. Lalu kemudian orang kafir Quraisy mengatakan, tuh lo yang ngomong temanmu Muhammad. Maka jawaban Abu Bakar simpel saja, kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Nah, itu makanya kemudian beliaulah orang yang pertama kali disebut sebagai As-Siddiq, orang yang benar. Benar dalam artian apa? Apa yang bekerja dalam hatinya, lisannya dan pikirannya juga tubuhnya itu sesuai dengan kenyataan, yaitu kebenaran di luar dirinya. Maka di situ kita akan temukan kejujuran itu ternyata tidak semata-mata omongan dengan kenyataan, tapi juga niat dan perasaan.
Termasuk sebaliknya, kejujuran itu atau kebenaran itu berkaitan dengan benarnya apa yang diyakini orang. Orang perbuatannya, lisannya dan hatinya udah selaras, tetapi kenyataan di luar dirinya salah, itu tidak dikatakan benar. Makanya orang-orang kafir itu tidak dikatakan benar. Mereka semuanya ahlul batil. Mereka adalah orang-orang kebatilan. Kenapa? Karena hatinya, lisannya, anggota badannya udah beres, tapi kenyataan di luar dirinya nggak begitu. Umar bin Khattab menyaksikan seorang pendeta menangis-nangis sembari berdoa. Melihat pendetanya nangis-nangis, Umar bin Khattab ikut nangis. Tapi nangisnya beda konteksnya. Umar bin Khattab teringat pada ayat yang berbunyi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan hanya sekedar untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Hatinya tulus. Memang orang-orang Kristen banyak yang begitu kan, di dalam Quran pun dipersaksikan bahwa orang Kristen itu banyak yang hatinya tulus. Tapi kan kenyataan di luar dirinya kan nggak seperti itu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah bukan oknum dari 3 oknum lainnya. Maka ketulusan itu juga berhubungan dengan kebenaran. Setulus apapun orang, tapi kalau kenyataan di luar dirinya tidak demikian, ya tidak disebut benar. Tidak disebut dengan kata as-siddiq tadi. Nah, Abu Bakar dikatakan as-siddiq karena menggabungkan semuanya itu. Ya, dia motifnya benar, lisan dan perkataannya benar, dan kenyataan di luar dirinya juga benar. Jadi Nabi itu bisa bermakna pembawa kabar dari Tuhan, juga bisa bermakna orang yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan manusia. Kedua makna ini bisa digabungkan, karena kenyataannya juga demikian kan. Manusia terbaik adalah para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah adalah insanun hurrun zakarun naba'ahu Allah ta'ala bisyar'in sabikin yu'allimuhu man haulahu min ashabi hadha syara'. Manusia yang merdeka, lelaki yang Allah berikan kabar dengan sebuah syariat, ya, yu'allimuhu man haulahu, lalu kemudian mereka mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Di sini ada beberapa pembatasan yang dilakukan. Pertama, dia orang merdeka, budak tidak bisa menjadi nabi. Tidak ada ceritanya nabi itu budak. Kasusnya Nabi Yusuf itu sudah merdeka kan, sudah bukan lagi sebagai seorang budak. Karena dan asalnya beliau bukan budak, beliau manusia merdeka. Beliau sempat dijadikan budak karena didapati di dalam sumur kan, ketika masih anak-anak, kemudian dibawa orang. Tapi kemudian statusnya adalah manusia merdeka. Yang kedua, lelaki. Kenapa Nabi harus lelaki? Biar nggak ada masa liburnya. Ya kan? Ya kan kasihan juga kan, mohon maaf saya sedang tidak berfungsi sebagai nabi itu. Karena sedang datang bulan kan susah. Ini kan nggak bisa. Ini tentu tidak mendiskreditkan perempuan, karena faktanya Allah pun tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang prinsipil untuk menghilangkan kedudukan mereka di hadapan Allah kan. Karena kita lihat ayatnya wal mu'minina wal mu'minat, ya kan? Dan selanjutnya ayat itu menunjukkan bahwa kalau sudah berkaitan dengan amal, ya lelaki perempuan bisa bertarung di track yang sama, bisa berkejaran di track yang sama. Nah, para nabi ini kemudian Allah berikan berita yang berisi syariat. Tetapi dikatakan sabikin. Sabikin itu apa? Syariatnya itu sudah disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia sama dengan syariat nabi sebelumnya. Dia mengikuti nabi sekaligus rasul terakhir yang membawa syariat baru yang berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya. Jadi misalkan ada nabi dan rasul ya membawa syariat, maka nabi-nabi selanjutnya mengikuti syariat nabi ini. Begitu nanti ada nabi sekaligus rasul yang baru, maka jika ada nabi yang mengikuti syariat rasul yang lama kok hidup, maka dia harus mengikuti syariat nabi yang baru. Apalagi nabi-nabi yang lahir setelahnya. Makanya kan Nabi mengatakan laukana Musa hayyan, andaikan Musa hidup,
Kata beliau, dia tidak bisa kecuali harus mengikuti syariatku. Kalimat ini muncul cukup keras karena orang Yahudi menyepelekan Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi Madinah itu kan, mereka itu sudah menanti kehadiran Nabi terakhir itu puluhan ratusan tahun. Dan mereka kemudian kalau di sebagian sirah Nabawiyah dikatakan mengejek-ejek orang Arab dengan mengatakan kalian ini bangsa budak, kalau nanti Nabi terakhir kami datang kalian akan kami bunuhi. Lakotal nakum jami'an, kalimatnya itu kurang lebih begitu, kami akan bunuhi kalian semua. Ternyata Nabi terakhir Arab. Gondoklah orang-orang Yahudi. Marah mereka. Nah, mereka karena merasa bahwa mereka bangsa yang lebih tinggi. Di dalam Al-Baqarah kan diceritakan juga bagaimana orang-orang Yahudi itu memang punya kedudukan tinggi kan. Hanya kemudian mereka berkhianat atas amanat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka di situ kita akan dapati bahwa orang Yahudi itu merasa tidak perlu untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan kalimat tadi, laukana Musa hayyan la yasa'ahu, kalau Musa hidup dia tidak boleh kecuali mengikuti syariatku. Makanya nanti Nabi Isa ketika turun di akhir zaman mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ditandai dengan apa dalam hadis itu? Beliau hancurkan salib-salib dan bunuh babi-babi. Itu yang dikatakan di dalam hadis. Itu Nabi itu mengikuti syariat Nabi Rasul terakhir yang hidup di zaman sebelumnya dan mengajari manusia dengan syariat yang sudah ada tersebut. Sedangkan Rasul berbeda, kedudukannya sedikit lebih tinggi dibandingkan Nabi. Rasul lughatan adalah al-mutabi li ahbari man arsalahu. Rasul itu gambarnya utusan, dia mengikuti berita dari orang atau kelompok atau pihak yang mengutusnya. Itu secara bahasa. Ja'atil ibilu rasala, ja'atil ibilu rasala, itu artinya adalah mutatabi'ah. Unta-unta itu rosalan. Rosalan itu artinya mutatabi'atan, berbondong-bondong atau saling ya urut begitulah ya, saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang tidak mempelajari bahasa Arab dan tidak ingin menangkap makna dari asal katanya, memang arti bahasa itu kurang praktis. Tetapi kalau teman-teman ingin terbiasa dengan berpikir ilmiah, ini tradisi yang bagus. Contohnya gini, salah satu kebiasaan kita orang awam itu menggunakan kata sembarangan dan tidak tahu artinya. Kemarin saya sempat ceritakan, saya tuh lihat video Citayam itu sempat hang sebentar itu. Betul-betul terdiam agak lama gitu, dan kondisi generasi muda kita sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, salah satu yang menjadi ikon di Citayam itu kan si JJ itu kan. Dia suka menggunakan kata slebeu itu. Itu kan saru maknanya. Nah, meskipun itu tampak unik dan tampak biasa, karena itu artinya saru yang nggak boleh dipakai. Saya nggak terkesan itu ketika lihat potongan videonya Vincent Desta di Instagram itu. Ternyata si Desta itu sempat menggunakan kata itu lalu diingatkan sama si NZ itu. Kok kamu ngomong itu? Kan nggak boleh. Terus dan dia, oh ya salah gitu. Ya meskipun sebetulnya dia juga orangnya celanangan kan sebetulnya. Tapi dia tahu itu. Nah, kebiasaan kita dalam Islam kalau bicara ilmu itu selalu dengan arti kata dan arti istilah, itu membuat kita tuh kalau mau pakai kata-kata apapun kita cek. Misalkan kata, kadang-kadang kan kalau biar kelihatan ilmiah orang menggunakan kata yang baru trending di kalangan pelaku akademis saat itu kan, misalkan kata pluralisme misalkan. Hati-hati dengan kata itu nggak baik-baik saja. Kalau guru kami Ustaz Hamid itu selalu mengingatkan begini, semua kata ada maknanya, semua makna itu dia konsep, dan yang namanya konsep itu pasti ada pandangan hidup yang bekerja di belakangnya. Bahkan sebagian kata itu meskipun sudah disifati dengan sifat tertentu, itu tidak bisa diterima. Yang kemudian dalam bahasa Latin disebut sebagai
apa istilahnya tuh? Contradictio et terminis istilahnya tuh. Kontradiksi dalam peristilahan. Misalkan gini, saya jual babi halal nih. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ini ada zina syar'i nih, itu bisa nggak? Nggak bisa. Ya sebagian istilah tuh gitu statusnya. Orang menggunakan istilah misalkan ini adalah kata Islam liberal itu misalkan. Itu nggak secara terminis, secara terminologi salah. Kenapa? Karena kata Islam itu artinya berserah diri, sementara liberal itu artinya bebas. Nggak nyambung. Nah, menggunakan kata dengan baik dan benar itu penting, karena itu mempengaruhi kesadaran kita. Orang Arab itu punya istilah kullu ina bima fihi yando. Semua teko itu hanya mengeluarkan isinya. Apa yang Anda reproduksi dengan kata-kata Anda itu menggambarkan pikiran Anda. Nah, ilmu-ilmu Islam melatih kita untuk tidak sembarangan menggunakan kata. Meskipun nanti ada keringanan-keringanan lah ya. Misalkan begini, pendidikan Islam itu harus progresif, misalkan begitu ya. Untuk istilah populer itu baik-baik saja, tapi kalau Anda belajar filsafat baik-baik itu bermasalah. Karena semua kata progresif itu mengandaikan semua yang di masa lalu itu sudah tidak relevan. Makanya jangan sembarangan menggunakan kata. Apalagi jika kata-kata itu sudah syarat konten gitu. Jadi sudah penuh dengan konten atau muatan-muatan yang memang bermasalah. Ulama kita di Nusantara, ini kata Profesor Latas, ketika melakukan islamisasi di Nusantara yang dipakai adalah bahasa Melayu. Baru belakangan nanti bahasa Jawa itu melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena bahasa Jawa itu kontennya sudah sangat dominan animis, dinamis, dan agama lokal, ya Hindu di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Melayu itu bahasa pasar, yang kontennya itu masih tidak syarat dengan muatan-muatan tertentu, tidak dipenuhi dengan muatan-muatan tertentu yang bermasalah, sehingga oleh para ulama dipakai, sehingga bahasa Melayu itu pasti bahasa Islam. Nah, bahasa ini penting. Bahasa ini penting. Di dalam model pendidikan klasik, nah ini saudara sekalian saya perlu informasikan, di dalam model pendidikan klasik itu ada yang namanya trivium. Trivium itu adalah 3 ilmu dasar yang penting dimiliki orang sebelum dia beranjak dewasa. Ini konsepnya sebetulnya dari luar Islam, nanti ditampung di Islam, tapi sekarang ditinggalkan. Apa itu? Trivium itu artinya seorang remaja itu hendaknya sudah selesai dengan 3 hal. Pertama, logik, sudah terbiasa mikir benar gitu loh. Yang kedua, gramatik. Gramatik itu artinya sudah terbiasa berbahasa dengan benar. Yang ketiga adalah retorik, terbiasa mengungkapkan sesuatu dengan benar. Remaja hari ini lulus SMA, masuk dunia kuliah dalam kondisi 3-tiganya belum beres. Makanya melatih 3 hal ini penting sekali. Melatih adik-adik kita agar terbiasa untuk berpikir benar, berbahasa benar, dan berungkap dengan benar. Nih, tapi tolong itu jangan dianggap sebagai tugasnya guru bahasa saja. Guru pelajaran lainnya harus melatih adik-adik kita generasi muda itu untuk begitu. Media sosial itu merusak itu loh. Kebiasaan mereka, makanya sekarang itu kalau masih tugas hendaknya suruh nulis, tulisan tangan. Beberapa kampus pendidikan itu di level S2, S3 itu tugasnya harus tulis tangan. Dan itu sempat terganggu gara-gara pandemi kemarin. Saya lupa di jurusan apa di UNY, lalu kemudian di UPI, itu tugas S2, S3 itu nulisnya tulis tangan. Kenapa? Beda dampak psikologisnya antara ngetik dengan nulis tangan. Orang ngetik itu biasa ngomong sembarangan. Kenapa? Karena tinggal dihapus selesai. Nulis tangan nggak bisa. Nulis tangan itu, nulisnya harus dipikirkan. Nek orang yang kakek tipek. Iya kan? Nah ini penting. Agama kita itu melatih kita untuk berbahasa dengan baik dan benar. Quran itu menggunakan istilah Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, itu berulang-ulang tuh. Nah, itu penting untuk menjadi perhatian kita. Jadi kalau untuk kepentingan praktis, ulasan tentang makna bahasa itu
nggak perlu. Tapi kalau kita pengen menaikkan grade kita, ini menjadi latihan yang penting untuk memperbaiki kualitas bernalar dan berbahasa kita. Perubahan pikiran orang itu tampak dari bahasanya. Ya. Saya masih ingat ketika skripsi itu saya mendapatkan buku bagus sekali untuk rujukan. Nah, yang ngarang namanya Donald Walter. Saya lupa judulnya itu. Tapi ada kalimat penting yang dia sampaikan. Orang itu kalau nalarnya berubah, bahasanya berubah. Dan makna kata-kata yang dia pakai itu pasti akan berubah. Misalkan ya, kata halal haram bagi seorang muslim itu prinsipil sekali. Bagi orang yang tidak peduli, itu cuma jadikan bercandaan. Makanya ada ungkapan nyari yang haram aja sulit apalagi yang halal. Itu karena bagi dia memang halal itu nggak penting. Tapi bagi muslim prinsipil sekali. Kata syubhat bagi orang yang seorang muslim, kata syubhat itu nggak main-main. Itu mengandung resiko. Dalam artian kata itu mewakili sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, yang ambigu begitu, yang membahayakan. Tapi bagi orang yang dia sudah bergeser nalarnya, kata itu biasa saja. Bahkan jadi bahan bercandaan. Itu perubahan nalar kita akan berdampak pada perubahan bahasa kita. Itu saya betul-betul bersyukur itu ketika skripsi dulu tuh menemukan bukunya Donald Walter ini. Apa sih judulnya, lupa saya. Bagus sekali itu. Crisis in the Modern Mind. Krisis di dalam pikiran modern. Nah, itu judulnya itu. Baik. Rasul, ya kembali kata Rasul itu ismun lirrisalah walirul mursal. Rasul itu bisa bermakna risalahnya, bisa bermakna utusannya. Sementara irsal atau pengiriman atau perisalahan dalam terjemah kita itu bisa bermakna taujih, pengarahan. Itu tidak begitu mendesak. Baru pada mana istilahnya kita lihat insanun hurrun dzakarun naba'ahullahu ta'ala bisyar'in wa amarahu bitablighihi ila man la ya'lamuhu aw khalafahu mimman ursila ilaihim. Nah ini dia, kenapa kok hampir semua rasul atau bahkan semua rasul itu pasti punya musuh. Beda dengan nabi. Nabi itu ada yang damai-damai saja begitu. Karena rasul itu adalah seorang manusia merdeka, lelaki yang diberikan kabar oleh Tuhannya dengan syariat yang Allah tugaskan kepada mereka untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang belum tahu atau bahkan yang menyelisihinya. Kalau Nabi Muhammad itu dulu hanya nabi, beliau membawa ajaran tauhid, ya beliau cuma sampaikan ini loh tauhid. Mau ngikut silahkan, enggak apa-apa. Tetapi karena Nabi Muhammad adalah Rasul, maka beliau secara sangat telaten menghabiskan waktu hanya untuk menyadarkan manusia. Hebatnya adalah Nabi melakukannya dengan cara yang sangat sabar, sangat telaten, mengagumkanlah. Sampai akhirnya orang Quraisy itu frustasi. Akhirnya saking frustasinya semua cara dipakai untuk menghentikan Nabi. Dari cara baik-baik tawari, kowe iki pengennya apa sih? Kowe pengen sugih tak kei duit. Kamu pengen apa sih? Kamu pengen jadi pimpinan, boy? Kami jadikan pimpinan deh. Kamu pengen apa? Pengen perempuan, kami carikan perempuan paling cantik deh. Mau apa lagi? Nggak bisa kan? Pakai cara kekerasan, dilempari batu, dihina-hina, difitnah-fitnah, tuduh pendusta, tuduh penyihir, tuduh penipu, apalagi tuduh orang gila. Enggak. Hingga kemudian kesepakatan terakhirnya itu apa? Bunuh aja. Udahlah gini aja, ya kita sepakat masing-masing suku mengajukan wakilnya dari kalangan anak-anak muda yang kuat, ya nanti ketika kita datang ke rumahnya Muhammad kita bunuh bareng-bareng aja biar saham dosanya dibagi bersama. Itu permainan politiknya begitu, sehingga apa? Biar Bani Muthalib itu tidak punya kuasa untuk menuntut ganti rugi kepada orang banyak itu. Kenapa? Karena terlalu banyak yang terlibat. Tapi Allah takdirkan bahwa itu tidak terjadi kan. Nah itu dia. Jadi Rasul itu pasti punya musuh. Makanya ketika Waraqah bin Naufal itu diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau
bertemu dengan satu sosok yang menakutkan ya. Waraqah mengatakan fa innahu namus alladzi qad ata ila Musa. Itu namanya namus, dulu datang kepada Musa. Namus itu bahasa Ibrani dari kata Jibril. Lalu apa yang dikatakan oleh Waraqah? Waraqah katakan kalau aku masih hidup ya, jadi nanti kaummu akan mengusirmu, dan kalau aku masih hidup aku berharap bahwa aku bisa membantumu. Artinya apa? Yang terjadi pada Nabi Muhammad itu tanda kerasulannya itu tampak sehingga para pendeta itu tahu dan kemudian langsung memprediksi bahwa yang akan terjadi pada diri beliau adalah intimidasi. Pasti akan dipersekusi, pasti akan dimusuhi. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? An-nubuwah syartun min risalah wa fir risalah fala yakunu rasulan man lam yakun nabiyan. Kenabian itu syarat bagi kerasulan. Tidak ada ceritanya rasul bukan nabi, itu enggak ada. Jadi nabi itu pendasarannya, kondisi dasarnya itu nabi. Tetapi ada yang tidak sekedar nabi, tetapi dia lebih dari itu adalah rasul. Sehingga bahasanya adalah semua rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Nah, itu dia. Fal nubuwah a'ammu, kenabian itu lebih umum. Fakulu rasulin nabiyun wa laisa kulli nabiyyin rasulan. Semua nabi, semua rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Apalagi ar-rasulu hamala risalatan ila man la ya'lamu dinallahi wa syar'ahu au ila man ghaira syara'i wal adyan li ta'limihim wa i'adatihim ilaiha wa huwal hakimu fihim wan nabiyyu yub'atsu bid-da'wati li syar'in min qablihi. Rasul itu membawa risalah dari Tuhannya kepada orang yang belum mengenalnya, orang yang belum mengenal agama Allah, orang yang belum mengenal syariat Allah, atau kepada orang yang beragama dengan agama lainnya atau bersyariat dengan syariat lainnya. Oke? Nabi mengajari mereka dan mengembalikan mereka kepada syariat Allah. Karena syariat selain Islam itu opsinya ada satu, itu adalah syariat Nabi terdahulu, yang kalau ada syariat baru dia terhapus, dia ternasah. Atau yang kedua, syariat Nabi terdahulu itu sudah menyimpang di tangan para pengikutnya. Kan nggak ada tuh di syariatnya Nabi Musa menuhankan Yesus, kan nggak ada kan? Kenapa kemudian menuhankan Yesus? Berarti kan ada di tangan para pengikutnya. Atau yang ketiga, memang itu syariat yang memang tidak berasal dari Nabi dan Rasul, karangan itu. Kreatif ya. Zaman sekarang tuh santri harus kreatif, tapi jangan sampai kemudian buat agama baru gitu ya. Nak boleh kreatif ya nak ya, tapi tolong jangan jadi nabi baru itu, atau jadi membawa risalah baru itu jangan. Dan Nabi adalah hakim, ya, Nabi yang menetapkan sesuatu itu sesuai dengan syariat atau tidak. Adapun Nabi, ya Nabi itu hanya berdakwah, artinya mengajak manusia kepada syariat yang sudah ada. Lalu kemudian bagaimana cara mendapatkan kenabian? Nah, bisa nggak kita berusaha jadi nabi? Cita-cita saya nak cita-citamu apa? Oh, saya presiden pak, boleh ya. Nanti tinggal kamu bisa masuk ke dalam oligarki atau tidak, oh boleh. Tapi itu masih realistis nak, boleh ya. Kalau kamu saya jadi dokter, ya, boleh. Kalau kamu saya mau nikah sama dokter, ya bolehlah. Nah jadi kan. Jadi ini agak kacau nih. Jadi yang siswa kedua perempuan pengen jadi dokter, nah, siswa yang pertama pengen nikah sama dokter atau dibalik. Itu terserah aja. Itu cita-cita yang legal saja. Nah, kemudian ada yang ngaku, kamu pengen jadi apa nak? Jadi nabi? Ya nggak boleh. Mau jadi nabi nggak boleh dicita-citakan. Karena itu adalah minhah ilahiyah. Itu pemberian Tuhan yang sudah terhenti. Tidak lagi Allah langsungkan di dalam diri manusia. An-nubuwah laisat ghayatan tusilu ilaiha turuq. Kenabian bukanlah satu capaian yang bisa diupayakan oleh manusia. Fayablughuhal basharu bijuhdihim. Ya, jadi orang tidak kemudian bisa mencapainya gara-gara usaha keras, nggak bisa. Bahkan zaman dulu pun ketika kenabian masih terbuka itu bukan sesuatu yang bisa dicari. Wala rutbatan
tunalu bil kasbi. Dia bukan satu tingkatan yang bisa diupayakan dengan usaha. Innama hiya manzilatun aliyatun wa rutbatun khosatun yahtaru lahallahu ta'ala bi mahdi fadlihi man yasha'u min khalqihi. Kenabian adalah kedudukan yang tinggi, tingkatan yang khusus yang Allah pilihkan untuk hambanya tertentu. Itu semata-mata karena keutamaan Allah. Itu semata-mata karena pemberian Allah kepada orang yang Dia kehendaki. Fayu'idduhum wa yuhayyi'uhum litahammuliha fayahfaduhum min ta'siris syayatini wa yasunuhum manis syirki fadlan minhu wa rahmatan min ghairi juhdin badaluhu. Ya, Allah menyiapkan mereka, Allah mengondisikan mereka untuk mengemban kenabian tersebut. Allah menjaga orang-orang yang akan menjadi nabi tersebut dari pengaruh setan. Allah melindungi mereka dari syirik. Lebih dari itu adalah kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, bukan dari usaha yang diupayakan oleh manusia. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan apa? Ketika saya masih muda itu saya pernah diajak untuk melihat fawahish, melihat sesuatu yang seronok begitu. Beliau katakan apa? Saya tertidur dan saya bangun dalam kondisi sudah siang. Kaya nonton bioskop lagi mlebu bismikallahumma ahya ya. Itu yang terjadi pada Nabi. Nabi tidak punya riwayat minum khamr, Nabi tidak punya riwayat berzina, Nabi tidak punya semua riwayat itu. Allah menjaga mereka dari hal itu. Makanya bagi sebagian kelompok yang menanti-nanti kenabian dan tidak suka, itu banyak yang menggunakan sihir. Makanya sebagian riwayat mengatakan Buhairah atau pendeta yang melihat ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad ketika masih kecil ya, itu berpesan kepada Abu Thalib agar apa? Menjaga Muhammad SAW. Karena orang yang berkepentingan untuk menemui Nabi terakhir ini banyak. Ya, orang Yahudi menanti, yang kalau tahu dia orang Arab pasti nggak mau. Para penyihir menanti. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah baik-baik, kita akan menyadari bahwa peta sosiologis orang-orang yang menentang Nabi itu kompleks. Yang orang miskin ada, orang kismin ada, orang kaya ada. Yang pinter ada, yang bodoh ada. Yang track rekornya preman ada, yang track rekornya orang terhormat ada. Semua jenis itu ada. Hanya kesepakatan mereka itu apa? Mereka itu enggak suka pada Nabi Muhammad. Tidak setuju kalau masyarakatnya berubah menjadi orang-orang yang menyembah Allah saja. Mereka enggak mau. Makanya jangan dianggap musuh Nabi itu tampilannya itu kayak Brutus gitu ya. Tahu Brutus enggak? Musuhnya Popeye itu loh. Itu badannya gede gitu kan. Jenggotnya besar, badannya tatoan. Enggak. Bisa saja tampilannya itu sangat klimis begitu ya. Ganteng begitu, bajunya mahal, kaya raya, berpendidikan, bisa saja. Umayyah bin Khalaf itu bisnismen. Abu Jahal itu intelektual. Abu Lahab itu orang terhormat. Tapi mereka sepakat memusuhi Muhammad SAW. Bihistahaqqu nubuwah wa nalu syarafaha. Ya, dengan semua itu, yaitu rahmat Allah itu, dengan kasih sayang Allah itu, mereka berhak menjadi nabi. Mereka mencapai kemuliaan kenabian itu karena pemberian Allah. Bal minhatun ilahiyatun wa ni'matun rabbaniyatun. Ya, bahkan lebih dari itu adalah pemberian ilahi. Itu adalah limpahan rabbani. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahim wa israila wa mimman hadaina wastabaina. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi. Redaksinya mirip dengan yang An-Nisa tadi ya, tapi ini khusus untuk nabi. Mereka adalah turunan Adam. Ya, lalu kemudian dari turunannya Nuh, lalu dari turunannya Ibrahim, lalu dari turunannya Israel. Israel itu siapa? Israel itu siapa?
Yakub ya. Israil itu Yakub. Bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Nah, orang-orang Bani Israel menyangka bahwa Nabi terakhir dari jalur itu. Ternyata tidak. Jalurnya ternyata Arab. Jalurnya ternyata jalur Nabi Ismail alaihissalam. Qala li Musa, Allah katakan kepada Nabi Musa, innistofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku pilih kamu dari orang-orang itu dengan risalahku dan dengan perkataanku. Kenapa dengan perkataanku? Karena selain Nabi Muhammad ya, yang diajak bicara langsung oleh Allah itu adalah Nabi Musa di Bukit Tursina. Oleh karena itu Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa hakallahu ta'ala qaula Yaqub li ibnihi Yusuf alaihi wassalam di qaulihi. Allah menceritakan perkataan Yakub yang dikatakan kepada anaknya yaitu Yusuf alaihi wassalam. Perkataan wa kadzalika yatstabika rabbuka. Ya begitulah ketika Tuhanmu memilihmu. Kama ankara subhanahu wa ta'ala ala man ra'au ahaqqiyata ahadir rajulaini al-'azimaini fi Makkah wa Ta'ifi bin nubuwati wa humal Walid bin al-Mughirah. Gimana cara membaca nama Arab yang ada alif lamnya gitu ya. Ya agak ribet sendiri, memang ada seninya tersini. Paling gampang alif lamnya diabaikan ya. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Kecuali nama daerah. Kalau nama daerah itu kok nisbat daerah, maka mau nggak mau harus pakai al, karena itu seperti kata si dalam artian misalkan apa namanya Al-Bukhari gitu misalkan, maksudnya adalah si orang Bukhara begitulah ya. Kecuali kalau Al-Bukhari itu sudah menjadi nama panggilan bukan lagi penisbatan, maka alif lamnya diabaikan. Kaidah-kaidah begini ini dalam dunia akademik agak ketat karena apa? Untuk menunjukkan konsistensi. Baik, kembali ke sini dikatakan Allah mengingkari anggapan sebagian orang-orang Arab dahulu yang menganggap bahwa yang berhak menjadi nabi dan rasul di zaman itu adalah orang-orang terhormat dari Mekah dan Taif. Mereka menganggap bahwa Walid bin Mughirah yang layak. Ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Itulah yang layak menurut mereka. Kenapa? Mereka orang terhormat, mereka orang yang dipercaya masyarakatnya. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Allah menghendaki bahwa yang menjadi nabi dan rasul terakhir adalah Muhammad alaihissalam. Itu memang ujian ya. Bagi orang yang pinter, nabi itu tidak dibutuhkan. Karena dia sudah bisa membuat rumusan kebaikan untuk dirinya sendiri. Tetapi disitulah Nabi itu juga menjadi ujian bagi orang. Dia lebih mementingkan pikirannya dan kecerdasannya atau ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi status Nabi itu juga menguji kebersihan hati. Kayak Urwah, misalkan begini, dulu Walid bin Urwah ini, Walid bin Mughirah itu, dia adalah orang yang terhormat, begitu ya, dipercaya masyarakatnya, baiklah. Dia diuji itu. Ini ada Muhammad tuh dia mau ngikut enggak? Nah, lama auha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayyana annahu ar-rabb al-mutasarrif alladhi yatawalla qismatal arzaq baina khalqihi fala yasihu li ahadin ay yatadakhala fi tahdidi man yastahiqu rahmatan nubuwwatihi wa risalatihi. Ya. Ketika orang-orang Arab mengatakan, kenapa enggak Walid bin Mughirah? Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud? Kenapa kok malah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah menjelaskan bahwasanya ialah yang berhak untuk menentukan, untuk membagi rizki, untuk membagi keutamaan kepada hamba-hambanya. Maka tidak ada satu orang pun yang berhak untuk intervensi. Ya tadakhul itu intervensi, turut campur itu loh. Kan terserah Gusti Allah, kok gue melu-melu ngopo kan gitu kan. Ya sama tuh. Makanya orang dengki itu memang kasihan ya. Orang yang mendengki orang lain itu kasihan. Satu, dia secara sadar menyiksa batinnya sendiri. Ya kan? Ya, itu kan bego kan ya.
Ya, ngapain lo kamu menyakiti dirimu sendiri? Ya kan, yang kedua adalah dia itu meragukan kebijaksanaan Tuhan itu. Lo Allah kok yang bagi, kok kamu yang turut campur, lagu iki sopo? Iya kan? Kemudian yang ketiga adalah dia tidak tahu apa rencana Allah di balik sesuatu. Kamu kan nggak tahu kan ketika dia diberikan itu Allah nguji dia bagaimana, ya kan? Termasuk kemudian dia tuh husnudzon pada dirinya sendiri seolah-olah dia lebih layak. Makanya orang dengki itu, memang begonya nemen itu, ya. Dia menyiksa dirinya sendiri, dia menggugat Tuhan, dia menggugat kebijaksanaan Tuhan. Ya, dia tidak mampu berpikir jauh bahwa Allah punya rencananya sendiri dan dia berhusnudzon pada dirinya sendiri serta bersuudzon pada orang lainnya. Itu kan begoknya orang dengki itu kan begitu kan. Padahal sebetulnya yang paling penting itu apa sih? Wah, ini lagunya Nike Ardila dulu penting. Memang kalian tahu Nike Ardila zaman apa kalian? Saya juga nggak tahu. Saya tahunya dia udah meninggal orangnya. Itu kan dulu yang dikenalkan lagu sebetulnya kan dari Taufik Ismail yang panggung sandiwara itu kan. Bahwa ya kehidupan itu kan ada peran-peran, kita tuh tinggal mainin peran kita masing-masing kok. Merasa rewel ngurusi peran liane itu. Baik, itu Allah mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adim. Mereka mengatakan, kenapa kok Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang hebat dari dua kampung yang hebatnya? Kenapa tidak diturunkan kepada orang hebat dari Mekah dan Taif? Maka jawabannya apa? Ahum yaksimuna rahmata rabbika. Apa mereka yang membagikan kasih sayang Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum, kamilah yang membagi hal itu di antara mereka. Ma'isyatahum, penghidupan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa qad naddada subhanahu wa ta'ala bil muta'annitina alladina yaquluna lan nu'mina hatta nu'ta misra ma utiya rusulullahi. Ya, Allah melakukan tandid. Ya, intinya Allah itu mengkritik dan menantang orang-orang yang memprotes keputusan Allah itu. Mereka mengatakan wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi. Ya, mereka mengatakan ketika ada ayat datang kepada mereka, ada peringatan datang kepada mereka, mereka mengatakan kami enggak akan beriman sampai kami mendapatkan wahyu seperti yang diberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Kami tidak akan beriman sampai kami mendapatkan wahyu seperti Muhammad. Ini kan ngaco kan? Jawabannya bahwa Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lah yang lebih tahu ketika ia tetapkan risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu saghurun indallahi wa adabun syadid, ya. Maka sungguh orang-orang kriminal itu, orang-orang yang menghujat Tuhan itu, orang-orang yang enggak mau mengikuti Nabi itu, akan Allah timpakan kerendahan dan Allah akan berikan kepada mereka azab yang dahsyat gara-gara makar-makar yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka itu tidak hanya nolak, ya, mereka itu kemudian membangun makar, membangun perlawanan terhadap Nabi itu. Bukannya ngikut Nabi, malah milih untuk melawan Nabi. Penutupnya wa fil ayat as-sabiqah ad-dalalah as-sarihah ala anna an-nubuwwata la tanalu atau la tunalu bil azamati wala bil amali fahiya nikmatun minallahi ta'ala wa rahmatun yustafa laha ba'du khalqihi bi ilmihi wa hikmatihi laisat liman yataharraha wala liman yatamannaha. Dari ayat-ayat yang terdahulu terdapat penunjukan yang sangat jelas bahwa kenabian itu tidak dicapai dengan kebesaran diri, dengan prestasi diri, dengan capaian-capaian personal seseorang, juga bukan karena amal dan kerja keras seseorang. Itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala dan juga kasih sayang yang Ia berikan kepada sebagian hambanya. Dan Allah menetapkan itu semua dengan ilmu dan hikmahnya. Allah tidak memberikannya kepada orang yang mencita-citakannya.
Saudara sekalian dirahmati Allah, itu perkara kenabian. Bahasan ini sebetulnya paling penting adalah untuk menyadari bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Keperluan kita hanya satu, ngikuti beliau. Dan sebaliknya kalau ada kenabian baru atau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Nabi baru, maka langsung otomatis gugur. Ini menjadi kaidah yang membantu kita. Ini berbeda dengan ketika zamannya Nabi Muhammad dulu. Kenabian itu menyisakan kenabian terakhir. Bagi orang yang tahu berita itu, yang perlu dilakukan hanya satu, menanti, memastikan, dan mengikuti. Tetapi ternyata orang-orang yang pernah mendengar hal itu kemudian malah ada yang memilih melawan karena Nabi terakhir itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Orang Yahudi nggak mau, kenapa? Kok bukan Yahudi? Orang-orang Madinah nggak mau, kenapa? Karena mereka merasa tersingkir. Karena mereka menghendaki kepemimpinan Madinah. Ternyata kepemimpinan Madinah oleh orang-orang yang tulus ya, itu malah diberikan kepada Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy juga nggak mau, kenapa? Karena Nabi Muhammad mengubah ajaran nenek moyang mereka. Yang dampaknya apa? Dampaknya ekonomis sekali. Ya. Bisnis berhala berakhir, bisnis perzinahan berakhir, bisnis khamar berakhir, bisnis perbudakan secara perlahan diakhiri. Nah, itu membuat repot orang-orang Quraisy dan orang-orang yang lain yang memang tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan andaikan kita ada di zaman itu, kita nggak tahu loh. Kita tahu ada di grup mana. Ya kan. Naudzubillah ya, jangan sampai. Kan pilihannya kan cuma dua, Abu Bakar apa Abu Lahab itu kan. Mau ikut Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, ya kan. Mau ngikuti orang kiri kayak Bilal atau tuannya yang kaya raya dan terhormat, Umayyah bin Khalaf, ya kan? Mau ngikuti budak atau ngikuti orang jelata kayak Sumayyah dan Yasir, begitu ya, yang nggak punya kedudukan apa-apa, atau ngikuti orang-orang kayak Walid bin Mughirah yang terhormat. Mau ngikuti yang trending, yang menjadi trendsetter ya, ataukah yang menjadi ataukah ketulusan orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Baik, itu pengingat kita pada siang hari ini, semoga menjadi keberkahan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.